Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Pagi ini Minggu tanggal 16 Agustus 2020. Saya Pak Musalim, pemilik sentra aglonema Mameju. Saat ini kita akan belajar memperbanyak aglonema dengan cara mencaca batang. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, karena aglonema stok di seluruh Indonesia lagi berkurang, untuk memperoleh bibit maka saya harus mencari di tempat-tempat yang dimana ada orang yang memelihara aglo. Tak terkecuali di kota-kota. Jadi ini Big Papa, ini jenis Big Papa. Saya dapat di kota. Pemiliknya ini adalah orang kaya. Awalnya dia tidak mau menjual karena apalah arti senilai nominal bagi dia. Tapi saya yakinkan bahwa dengan saya membeli aglonya, kemudian saya menjual ke orang lain, lalu saya mendapat keuntungan, maka otomatis Bapak telah membantu ekonomi keluarga saya. Nah, itu. Sehingga ucapan-ucapan seperti itu masuk di akalnya, akhirnya ini jadi saya ambil. Memang berat diambil itu uang karena nilai-nilai seperti itu mungkin dia tidak terlalu berarti bagi dia, tapi bunga ini sangat berarti bagi saya karena ini akan saya perbanyak, lalu saya jual, dan kemungkinan besar saya dapat keuntungan. Keuntungan itu akan saya pakai untuk membelanjakan biaya hidup keluarga saya. Nah, itu ucapan-ucapan seperti itu masuk di akalnya, akhirnya dia memberikan ini ke saya. Saya taruh uang 500.000 di mejanya, meskipun dia tidak mau pegang, tapi saya ambil ini. Nah, oke, jadi ini saya beli 500.000 ya, 500.000. Ini saya langsung cabut di potnya. Ini mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ada 10 pohon. Dia habis tanam di 3 pot. Jadi ini ada 10 pohon. Saya beli 500.000 ya. Karena ini adalah indukan. Saya harus perbanyak dulu. Jenis ini adalah jenis Big Papa, adalah jenis lokal yang banyak tumbuh, yang banyak orang pelihara. Sebenarnya jenis ini tidak terlalu banyak peminatnya, tapi bagi saya apapun jenisnya itu harus dibudidayakan, itu harus diperbanyak agar tidak punah. Apalagi saat ini aglonema lagi sangat kosong, lagi kosong seluruh Indonesia ya. Jadi apapun jenisnya biasanya itu akan laku. Jadi saya perbanyak Snow White, Big Roy, lipstick, Germany Cobra, termasuk ini akan saya perbanyak. Jadi apapun jenisnya perbanyak saja, insya Allah suatu saat akan laku. Nah, ini Venus habis kita potong kutu, kita perbanyak. Ini hasil perbanyakan sudah tumbuh. Nah, cara memperbanyaknya ini, karena ini batangnya sudah panjang-panjang, pertama-tama kita siapkan root up. Ini root up adalah alat obat perangsang tumbuh akar. Kita akan olesi setiap potongan-potongan. Ini root up. Ini bentuknya bubuk. Kemudian ini air Bapak Ibu sekalian, ini air. Kita akan membasahi sedikit airnya ya, sedikit, hingga root up ini berbentuk pasta. Nah, ini berbentuk pasta. Ini berbentuk pasta ya.
Ini berbentuk pasta. Oke, ini pisau steril. Supaya lebih steril lagi, kita olesi. Ini root up, obat perangsang penumbuh akar, sekaligus mengandung fungisida. Fungisida itu adalah obat untuk menghambat pertumbuhan jamur. Itu yang jamur itu yang paling banyak membunuh aglo pada saat kita tanam. Jadi ini di papa kita akan perbanyak. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kita akan potong pucuknya. Jadi pucuknya itu, karena ini batangnya terlalu tinggi, kita akan mungkin menjadikan berapa potong. Ini usahakan kita potong di daerah antara dua ruas. Jadi bukan pas di ruasnya, karena di ruasnya itu adalah tempat tumbuhnya tunas atau akar. Jadi pertengahan ya, pertengahan. Ini pertengahan. Nah ini karena daunnya terlalu banyak ya, dibuang saja sebagian. Nah ini sudah jadi satu. Ini tanpa akar ya. Ini setelah kita potong, didiamkan saja dulu hingga agak kering. Kemudian ini setiap dua ruas kita potong lagi. Setiap dua ruas kita potong lagi. Usahakan tempat potongnya itu di antara ruasnya, di daerah antara ruas. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita memperoleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 semua dalam satu pohon kita memperoleh 8 bibit. Kalau ini bibit pucuk namanya, ini sudah agak kering. Ini Bapak Ibu sekalian, harap diperhatikan, aglo yang sehat itu adalah aglo di mana batang tengahnya itu bersih, tidak ada bintik merah. Kalau ada bintik merah di tengahnya, itu adalah penyakit. Bintik merah atau bintik coklat itu pasti akan mati kalau tidak dibuang. Ini masih bisa kita memperoleh, tapi begitu saja ya. Ini bersih. Nah ini kita olesi dengan fungisida root up. Kita olesi dengan fungisida. Ini akan kita diamkan sampai agak kering, baru kita tanam. Jadi karena ini kita tanam tanpa akar, untuk mengurangi penguapan, maka ini harus kita ikat. Ini harus kita ikat ya. Karena kalau tidak kita ikat, ini biasanya mati. Ini biasanya layu, daunnya gugur satu persatu. Tapi kalau kita ikat, jangan dibuka sebelum tumbuh akarnya. Biasanya ini akar akan keluar di sekitar sini setelah 1 bulan. Oke, jadi pertama-tama kita akan tanam dulu ini. Usahakan pakai pot yang agak kecil. Kalau ini pot ukuran 15, kalau ada pot 10 atau pot 12 itu lebih bagus. Kebetulan di tempat saya tidak ada pot 10, pot 12. Ini ada pot 14 kalau tidak salah, pot 14. Pot 14 itu artinya 14 cm dari sini. Oke, ini lubangnya ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 lubangnya, sehingga pot ini benar-benar poros.
Nah, kita akan tanam. Kita akan memakai media tanam. Media tanam ini adalah sekam mentah campur sekam bakar. Karena ini adalah pembibitan, maka sekam bakarnya agak banyak. Sekam bakarnya agak banyak ya, sekam bakarnya. Karena sekam bakar ini sangat subur untuk dipakai membibit. Jadi agak banyak sekam. Oke, kita mulai tanam ya. Nah, ini ini akan kita tekan-tekan hingga agak padat sedikit supaya tidak gampang goyang. Kita tekan-tekan. Nah, kita tekan-tekan. Ini menurut pengalaman saya, apabila kita membibit menggunakan sekam bakar agak banyak, ada sekam mentahnya, ada sekam bakarnya dengan pupuk kandangnya, bisa campur dengan tanah hitam, tanah subur, humus tanah. Nah, setelah ini selesai, kita akan siram basah. Ini ya, kita akan siram basah. Kita akan siram basah. Ini kita akan siram basah hingga air keluar ya, hingga air keluar. Ini cuma harus lebih banyak lagi airnya. Kemudian kita taruh di tempat teduh. Di tempat teduh itu umumnya ada di bawah kolong. Jadi ini ada rak, kita taruh di bawah kolong. Bawah kolong kayak gini. Nah, ini tempatnya sejuk, coba. Ini tempatnya sejuk. Ini terlindung dari matahari, tempatnya sejuk karena di bawah kolong. Ini biasanya 1 bulan keluar akar, Nah, keluar akar. Kayak itu. Seperti ini bulan lalu saya potong pucuk persis seperti ini. Coba kita periksa apakah sudah ada akarnya atau belum. Nah, ini kayak ini. Ini setelah 1 bulan akan keluar akar seperti ini. Akar warna putih. Dengan keluarnya akar seperti ini, maka berarti kita sudah memperoleh bibit baru yang sangat-sangat sehat. Jadi bibit yang bagus adalah bibit yang sudah dipotong bonggolnya, kemudian tumbuh akar baru, itu bibit yang bagus. Kalau aglo masih begini, ini kurang bagus ya, karena kemungkinan di pangkal-pangkal sini biasanya ada penyakit spot merah. Tapi kalau umpamanya kita potong kayak begini, ini sudah pasti sehat, ini bersih. Tapi kalau bagian bawahnya sini, ini belum tentu sehat bagian bawahnya. Tapi kalau ini sudah pasti sehat. Nah, dengan keluarnya akar-akar seperti ini, maka kita telah memperpanjang umur aglo. Ingat, semua aglo yang sudah sangat tua sebaiknya diremajakan seperti ini. Oke, cara meremajakannya seperti ini tadi. Jadi banyak keuntungan yang kita memperoleh bibit yang sehat dan memperbanyak aglo dari 1 pohon menjadi 8. Jadi kalau ini potongannya tetap kita olesi juga fungisida. Ini kita biarkan sampai agak kering.
biarkan sampai agak kering. Nah, setelah agak kering, kita kemudian tanam. Nah, ini bisa dibegini, sedikit ya. Kemudian taruh sedikit, jangan terlalu banyak ya. Ini sudah. Ini bagusnya kita taruh di bawah paranet, Di bawah paranet ada pantulan cahaya matahari, udara sejuk, itu akan mempercepat tumbuhnya seperti ini. Jadi ini ya, ini sudah tumbuh. Ini sudah tumbuh semua, ini kayak begini tumbuh. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Ini setelah 1 bulan biasanya sudah tumbuh seperti ini. Ini banyak ya, ini banyak. Oke Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang bisa saya jadi bedakan ya. Bedakan ini sebaiknya di bawah paranet, artinya kena pantulan sinar matahari. Kalau ini ditaruh di bawah paranet, sedangkan ini kita taruh di bawah kolong, karena kita upayakan supaya tidak terjadi penguapan terlalu banyak, supaya daunnya tidak layu. Bisa juga dengan cara ini disungkup dengan plastik, dengan syarat ini sudah disiram lebih awal. Nah, taruh tempat teduh. Oke, saya kira itu pembelajaran dari saya. Kita sama-sama belajar. Kalau ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar. Beri saya masukan. Jika tidak berkenan, saya mohon maaf. Demikian, mudah-mudahan channel ini sangat memberi manfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Silakan subscribe. Dibunyikan lonceng notifikasinya biar setiap saya membuat video, Bapak Ibu akan memperoleh notifikasi video-video terbaru dari saya. Saya Pak Mursalim, saya undur diri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau, salam aglonema. Dadah.